Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tias Nafara Andini dengan NPM 21150611028 dari kelas PSTIA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kedua dengan judul percobaan algoritma penjadwalan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan atau mengulas kembali mengenai apa itu algoritma penjadwalan. Jadi, algoritma penjadwalan adalah suatu mekanisme atau sistem dalam sebuah sistem operasi yang digunakan dalam memanajemen atau menentukan urutan kerja atau proses yang dilakukan oleh sistem komputer. Dalam hal ini, sistem komputer ini merujuk kepada CPU untuk dieksekusi. Nah, CPU di sini juga lebih spesifik lagi menjadi utas atau thread, di mana setiap CPU pasti memiliki thread. Untuk CPU sendiri itu biasanya terbagi menjadi dua sistem, yaitu ada single thread dan juga multi thread. Nah, algoritma penjadwalan ini juga menggunakan konsep multi-programming, yaitu di mana CPU itu akan mengeksekusi proses-proses yang berada pada antrian secara bergantian atau tidak bisa secara bersamaan. Tapi ada yang ready. Nah, ready ini masuk ke dalam list antrian, kemudian bergantian apabila yang dalam meja eksekusinya itu udah kosong, baru yang ready itu masuk ke media eksekusi. Kemudian pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai salah satu algoritmanya, yaitu FCFS atau First Come First Serve. Nah, FCFS ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana dalam sistem eksekusi atau algoritma eksekusi untuk CPU. Nah, algoritma ini menerapkan konsep first in, first out. Jadi proses-proses yang pertama masuk ke dalam antrian, ready proses itu akan pertama juga yang akan dieksekusi. Jadi algoritma ini akan mengeksekusi berdasarkan waktu kedatangannya. Jadi kesimpulannya FCFS ini akan mengeksekusi proses yang pertama kali tiba. Kemudian FCFS ini bersifat non-preemptive, yaitu proses yang sudah dikerjakan harus diselesaikan atau tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa diselipkan oleh proses lain. Jadi harus selesai terlebih dahulu baru bisa masuk ke proses selanjutnya dieksekusi. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke percobaannya. Jadi pada percobaannya di sini untuk langkah yang pertama itu kita jalankan simulatornya terlebih dahulu. Jadi ini telah dijalankan merupakan tampilan awal dari CPU simulatornya. Kemudian tuliskan kode di bawah ini pada compiler. Jadi bisa kita kopikan terlebih dahulu shortcutnya. Kemudian kita ke menu compiler dan bisa kita pastekan di sini shortcutnya. Kemudian kita pilih menu compile dan langsung bisa kita compile. Nah, ini merupakan output dari proses pada shortcut yang telah kita kopas tadi. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya di sini kita bisa ke load in memory. Jadi di sini kita bisa klik load in memory. Kemudian masuk ke OS simulator, kemudian atur ke FCFF, kemudian membuat 3 proses baru dengan lifetime proses 0 dan atur phase dengan maksimum. Jadi di sini kita ke menu OS simulator. Kemudian kita membuat create new prosesnya ini sebanyak 3 kali. Nah, jadi sebelum kita memulai start, kita bisa lihat di views, kemudian kita bisa lihat di process state. Nah, tadi kan kita sudah mendeklarasikan 3 buah proses. Selanjutnya di sini bisa kita lihat, anggap aja ini seperti sebuah memori di mana proses-proses itu akan disimpan sebelum atau masuk dalam antrian sebelum diproses ke dalam CPU.
Di sini CPU-nya kita dalam satu simulator ini menggunakan single thread. Jadi di sini karena dapat dilihat CPU yang aktif yang warna kuning ini hanya satu, jadi hanya ada satu thread simulator yang kali ini dipakai, atau konfigurasi itu menggunakan metode single thread. Jadi prosesnya ini nanti akan diproses secara bergantian dalam thread yang ini, karena single thread berarti hanya ada satu thread yang bekerja, hanya ada satu utas untuk memproses atau mengeksekusi proses-proses yang ada dalam antrian. Kemudian kita balik lagi ke OS control, kemudian kita bisa klik start, kemudian kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini tadi proses yang pertama masuk ke dalam CPU 0, kemudian bergantian kedua, kemudian ketiga. Nah, jadi itu sesuai dengan konsep dari FCFS itu sendiri, di mana kita pertama kali itu membuat P1 atau proses 1, sehingga P1 ini masuk pertama ke dalam antrian, kemudian selanjutnya P2, dan selanjutnya P3, sehingga P1 akan masuk pertama, masuk ke dalam thread atau pemroses dalam CPU. Jadi makanya P1 ini langsung masuk ke CPU 0, selanjutnya P2, kemudian P3. Nah, itu berdasarkan karena kita di sini menggunakan algoritma FCFS, sehingga urutannya seperti itu. Dan juga karena memang tidak ada konfigurasi yang dilakukan atau default, jadi kedatangannya sesuai urutan dengan proses-proses yang kita buat, yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian kita bisa tinjau dari lognya. Jadi di sini pada P1 itu bisa kita lihat waiting time-nya itu 0,16 second atau 0,16 detik. Jadi di sini bisa kita nyatakan sebagai 0 detik saja. Jadi untuk P1 ini dia tidak memerlukan waiting time. Kemudian untuk P2 nya waiting time-nya itu 8,6 detik. Kemudian untuk P3 nya itu di sini bisa kita lihat untuk waiting time-nya itu 16,77 detik. Kemudian bisa kita lihat juga view proses state-nya. Jadi di sini kurang lebih sama kayak di log tadi, hanya ini divisualisasikan menggunakan grafik batang. Jadi di sini P1 seperti yang tadi saya katakan, bahwa P1 ini dianggap 0 detik atau tidak. Dia tidak menunggu karena dia langsung masuk gitu saja ke dalam thread yang melakukan pemrosesan dalam CPU. Kemudian pada menit ke-9, pada menit ke-9 ini P2 baru diproses, dan pada menit ke-18 baru P3 ini diproses. Nah, jadi untuk percobaan pertama, yaitu di mana prosesnya ini itu tidak dilakukan konfigurasi apapun. Nah, untuk percobaan yang selanjutnya itu kita diminta cobalah langkah sebelumnya dengan mengatur arrival time-nya. Jadi di sini kita akan membuat 3 proses baru dengan mengatur konfigurasi dari delay-nya ini. Jadi bisa kita aktifkan terlebih dahulu delay prosesnya. Kemudian kita atur dalam second agar lebih mudah dalam memahaminya. Kemudian kita atur untuk P yang pertama itu kita buat 5 detik. Kemudian kita create new process. Kemudian kita aktifkan lagi, dan untuk yang kedua ini kita buat 2 detik. Kemudian kita create new process.
Kita aktifkan lagi. Untuk yang ketiga ini kita coba buat 7 detik. Kemudian kita klik new process. Nah, kemudian bisa langsung kita start. Kita lihat di sini. Nah, dapat kita lihat di sini CPU-nya akan memproses P2 terlebih dahulu, kemudian P1, dan kemudian yang terakhir P3. Nah, ini sesuai dengan yang telah kita atur tadi. Delay prosesnya untuk yang P2 itu untuk yang P2 tadi kita atur delaynya lebih kecil, yaitu 2 detik. Kemudian P1 itu tadi kita atur 5 detik, dan kemudian P3 tadi kita atur 7 detik. Jadi proses eksekusinya urutannya sesuai dengan delay tadi. Jadi P2 urutannya P2, P1, dan P3. Nah, ini juga sesuai dengan algoritma FCFS, jadi dia tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kita bisa view lognya di sini. Jadi ini dapat kita lihat untuk yang P1 itu elapsed time-nya itu 7 detik, kemudian untuk P2 itu elapsed time-nya 8 detik, dan untuk P3 elapsed time-nya 7 detik juga. Jadi mungkin untuk kesimpulannya dalam percobaan kali ini yang menggunakan algoritma FCFS atau first come first serve. Jadi algoritma FCFS ini merupakan algoritma penjadwalan atau mekanisme bagaimana proses-proses itu dieksekusi oleh CPU berdasarkan urutan kedatangannya. Jadi semakin cepat dia datang dalam antrian, maka semakin cepat pula dia dieksekusi di dalam CPU yang mana CPU itu terdapat thread sebagai pemroses atau yang dieksekusi proses tersebut. Baik, mungkin sebelum itu juga tadi tambahan untuk kesimpulan. Jadi karena FCFS ini bersifat non preemptive, jadi tadi dari 2 kali percobaan itu benar-benar memang sesuai dengan urutan kedatangannya. Jadi tidak ada proses yang menyela proses lain. Jadi memang benar-benar berdasarkan waktu kedatangan masuk dalam antrian. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.